Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah misteri dari channel Sunyi Sepi ini bisa memberi wawasan dan menghibur untuk kalian pecinta cerita misteri. Terima kasih dukungan kalian yang sudah subscribe, komen, like di channel Sunyi Sepi ini. Nah, kali ini saya ingin menceritakan satu kisah nyata yang dialami seseorang, sebut saja namanya Mbak Sari. Mbak Sari ini kesehariannya ini dia itu jualan jamu. Mohon maaf, ini hanya sebutan atau nama samaran, dan juga pekerjaannya pun bila mana pas kebetulan ada yang sama, itu hanya sebuah kebetulan. Tapi ini sebenarnya sudah saya samarkan. Mbak Sari yang bekerja sebagai penjual jamu ini pernah cerita ke saya kalau dia itu pernah dituduh memiliki tuyul yang secara nyata dia itu tidak memiliki, dan bahkan merasa dengan sumpahnya kalau dia itu tidak pernah datang kemanapun kalau dia itu mempunyai tuyul. Yang membuat nyata dia itu tidak mempunyai, ya kalau memang dia punya tuyul, ya harusnya dia juga punya kelebihan dalam bentuk materi. Tapi tuyul itu akhirnya membuat fitnah di sekeliling Mbak Sari tinggal. Bagaimana ceritanya, awal kisahnya? Mbak Sari yang setiap hari bekerja sebagai jualan jamu, dia itu berkeliling ke salah satu desa satu ke desa yang lainnya dengan jamu yang dia bawa pakai sepeda. Itu ditawarkan dari satu rumah, satu orang ke orang yang lain, itu setiap hari. Nah, satu waktu pekerjaan Mbak Sari ini mengalami masa-masa kemarin, itu masa pandemi, itu yang membuat dia itu tidak bisa bekerja semaksimal mungkin, ya karena ada batasan toleransi dari antar sesama di tempat dia tinggal karena PPKM lah. Nah, ini membuat Mbak Sari itu bingung harus bekerja apa. Nah, akhirnya dia berinisiatif untuk buka kios di rumahnya. Saat Mbak Sari buka kios, secara mendadak ini ada celentingan atau gosipan yang membuat Mbak Sari itu ya seperti sakit hati kalau Mbak Sari itu berubah menjadi pemilik kios baru itu dari hal-hal yang tidak nyata, atau misalkan orang bilang yang didengar Mbak Sari itu dia itu melakukan pesugihan. Nah, kenapa kok sampai tetangga bilang dia itu melakukan pesugihan? Ternyata saat Mbak Sari ini sedang datang ke salah satu dukun bayi, yang waktu itu Mbak Sari ini sedang mengalami kram perut. Dia itu kan datang ke dukun urut, itu dukun bayi minta diurut sama dukunnya agar perut yang kram itu bisa disembuhkan. Nah, Mbak Sari yang waktu itu yang maksudnya sebagai rasa terima kasih ini kan ngasih uang. Uang itu ada di dalam amplop. Nah, saat uang itu dikasihkan ke dukun bayi ini, uang itu secara tiba-tiba itu uang itu seperti melayang. Nah, dukun bayi yang ternyata dia itu juga bisa melihat alam gaib itu melihat ada tuyul. Nah, tuyulnya itu ditanya sama dukun bayi, "Kamu kenapa ambil uang dari Mbak Sari?" "Ini uang siapa? Ini uangku. Ini uang ibu saya," kata tuyul itu. Mbak Sari yang mendengar dari dukun bayi itu sempat kaget. "Mbak Sari, ini tuyulnya sampean ya?" Terkejut dia dengan lantang. "Mbah, saya itu tidak pernah pelihara tuyul, Mbah. Demi apapun, Mbah, saya itu tidak pernah. Saya datang ke sini ya tujuannya mau pijat urut. Tapi kenapa kok saya malah dituduh mempunyai tuyul? Ya soalnya ini, Mbak, sampean kan lihat sendiri, ini amplop ini mau saya terima, tapi nyatanya
uang yang ada di amplop ini ada jatuh di depan Mbak sendiri. Nah, saya komunikasi dengan makhluk kecil ini tuyul Mbak. Nah, tuyulnya itu ngaku Samban itu ibunya. Nah, saya ya percayanya yang mana? Ini dukun bayi. Saya percaya Samban apa percaya tuyul? Nah, dukun bayi ini ngomong yang lebih menyakitkan Mbak Sari tentang sesuatu peribahasa. Mana ada Mbak maling ngaku maling. Ini ditujukan langsung ke Mbak Sari. Saat itu Mbak Sari ya dia menangis. Mbak Samban kok tega sih Mbak? Ya bukannya saya tega Nduk, kata dukun bayinya. Soalnya saya bingung mau percaya Samban apa percaya tuyul. Tapi kalau tuyul itu kalau gaib itu ndak bohong. Padahal yang namanya iblis ya bisa-bisa saja. Tapi ini kepercayaan dukun bayinya itu lebih percaya ke tuyulnya. Nah, semenjak kejadian itu gosip itu menyebar yang membuat Mbak Sari jualan jamunya itu ya sempat sepi. Karena apa ya, kekhawatiran dari tetangga, orang-orang yang berkunjung ke dukun bayi menceritakan tentang tuyulnya Mbak Sari. Apalagi saat pandemi ini kok malah Mbak Sari ini buka kios. Nah, ini yang membuat tetangga sekitar itu seperti memfitnah Mbak Sari kalau Mbak Sari itu punya tuyul. Padahal Mbak Sari sewaktu dia itu buka kios kecil, kios untuk anak-anak, bukan kios-kios besar, bukan, kios jajanan kecil, itu untuk menyambung di masa pandemi, masa PPKM ya, karena kebutuhan keluarga. Tapi karena ya tetangga, orang-orang yang memang tidak senang dengan Mbak Sari, ya fitnah itu muncul yang membuat hampir seluruh tempat tinggal di sekeliling tempat tinggal Mbak Sari itu ya menggosipkan, bahkan tega memfitnah kalau Mbak Sari itu punya tuyul. Padahal Mbak Sari berusaha menjelaskan bukan hanya lewat suaranya dia, tapi dengan perilakunya dia. Ada cerita, yaitu konon kalau orang yang mempunyai tuyul itu kan lengannya itu selalu ditaruh di belakang. Nah, Mbak Sari dengan perilakunya dia itu setiap kali berjalan kemanapun tangan itu tidak pernah dikebelakangin, tidak pernah ditaruh di belakang. Itu untuk meyakinkan orang-orang di sekeliling tempat tinggal Mbak Sari agar tidak lagi memfitnah Mbak Sari itu punya tuyul. Sampai itu kejadian dia buka kios di masa pandemi, yang pandemi itu terasa hampir 1 tahun, itu Mbak Sari itu benar-benar tersiksa batinnya. Ya karena salah satu dasar, ya karena tetangganya tadi. Fitnah itu memang lebih kejam daripada pembunuhan. Sakit, benar-benar sakit Mbak Sari. Sampai dia dikucilkan, diasingkan di tempat dia tinggal, itu di kampungnya sendiri. Ya ini namanya orang kampung. Kalau ada sesuatu yang ganjil, yang leneh, ya pasti akan menimbulkan gunjingan atau gosipan yang baru. Dan itu berlaku hukum di satu desa dimanapun itu. Nah, ini seperti yang dialami Mbak Sari. Nah, Mbak Sari hampir 1 tahun dia berusaha menjelaskan, tetap saja orang yang sudah termakan hasutan. Ini semua itu berawal dari dukun bayi. Sampai satu waktu Mbak Sari berusaha meminta bantuan praktisi agar benar-benar orang-orang sekitar tempat dia tinggal, tetangganya, tetangga 1, 2, 3 yang rumah berdekatan, ditanya sama Mbak Sari, apa kalian pernah kehilangan? Dijawab sama tetangganya, ya mungkin sampean sudah tidak nyuri lagi di sini karena sampean udah ketahuan sampean punya tuyul. Itu omongan tetangga ke Mbak Sari. Nangis Mbak Sari pulang cerita sama suaminya, Mas, orang-orang tidak percaya kalau saya itu tidak punya tuyul. Orang masih mengira saya itu punya pesugihan tuyul, padahal saya tidak punya apa-apa. Sembari nangis ngomong sama suaminya. Sampai suaminya menyerang ke istrinya itu Mbak Sari, sudahlah Nduk, kalau memang tetangga itu
seperti itu mungkin kita akan dikasih derajat yang lebih sama yang kuasa. Sabar, sabar. Dijawab sama Mbak Sari, sabar itu ada batasnya. Sudah setahun Mas, saya harus hidup dengan fitnah ini. Kalau memang saya punya tuyul, pasti saya akan menjadi orang yang punya. Ya tidak seperti ini. Kita tidak nyari, kita tidak makan. Ini sudah kebutuhan. Nah terus gimana? Ya cobalah Mas, undang praktisi atau siapapun agar orang-orang itu percaya kalau saya itu tidak punya pesugihan apapun. Apalagi curiga mereka, fitnah mereka tentang saya punya tuyul. Dipanggil praktisi untuk menetralisir rumah Mbak Sari. Tapi memang kenyataan di situ tidak ada gaib yang namanya tuyul. Ya dari praktisi pun menjelaskan kalau itu ya tidak ada namanya tuyul. Nah, hasil dari terawangan praktisi atau ritual yang dilakukan praktisi di rumah Mbak Sari, tuyul itu ternyata tuyul yang tidak punya tuan, tuyul nyasar, entah itu tuyul dari mana. Nah mengaku-ngaku dia itu anaknya Mbak Sari. Yang tujuan utamanya tuyul itu ya dia ingin diasuh. Tapi ya kalau ketahuan kayak gitu ya hanya menimbulkan fitnah. Nah singkat ceritanya setelah tahu asal usul sebab Mbak Sari itu difitnah, praktis ini menjelaskan ke Mbak Sari, Mbak, kalau sampean ini benar-benar bisa melakukan apa yang saya ajarkan. Iya Pak, kenapa Pak? Karena usianya masih muda, dia panggil itu Pak, bukan Mbah. Iya Pak, kenapa? Amalannya gini. Mbak Sari memahami, berusaha untuk lebih paham, lebih mengetahui apa yang diajarkan oleh praktisi itu. Yang di dalam amalan itu tertulis jelas kalau amalan ini untuk menangkap atau menangkal tuyul. Dan itu dilakukan oleh Mbak Sari sama suaminya. Ritual demi ritual, amalan demi amalan, setiap sholat wajib, setiap sholat fardu, sholat hajat, semua dilakukan sehabis sholat itu. Dari sholat wajib sampai sholat sunnah dilakukan amalan tersebut sampai seminggu lamanya. Nah tuyul itu datang lagi. Dengan amalan itu tuyul itu datang lagi. Nah sewaktu datang, karena saking sakit hatinya Mbak Sari itu kepingin nangkap sekaligus seakan-akan ya pengen banting, pengen bunuh itu tuyul. Karena apa ya, Mbak Sari sudah terlanjur sakit hati yang hampir 1 tahun lamanya. Tapi ya karena tidak bisa melihat di mana tuyulnya, hanya tahu dari angan-angan, dari halusinasi, dipanggil praktisi. Pak, saya kemarin gini-gini udah ngelakuin, saya hanya merasakan kalau tuyul itu benar-benar datang. Betul, kata praktis itu betul kalau dia datang. Terus gimana? Ya pokoknya saya pikirannya saya nangkep, saya lempar. Dan ternyata apa yang diajarkan praktis itu benar-benar terjadi. Yang dialami tuyulnya pun ya ditangkap dan dilempar oleh Mbak Sari. Nah semenjak dilempar itu ada kejadian-kejadian di luar nalar yang dialami Mbak Sari. Sampai hampir setelah kejadian tersebut, kurang lebih itu hampir 3 bulan setelah tuyul itu terlempar, Mbak Sari itu mengalami hal-hal yang di luar nalar. Salah satunya itu perutnya Mbak Sari yang nyata-nyata dia itu tidak hamil, tidak istilahnya sedang mengandung, tapi perutnya itu secara tiba-tiba itu membesar seperti orang hamil. Ini yang membuat Mbak Sari itu ya nangis, guling-guling sampai benar-benar tidak bisa nafas, itu terasa sesak. Karena apa ya, kulit perut itu seperti mengencang. Sampai suaminya tuh keheran-keheranan, ada apa lagi dengan istriku? Ditanya sama suaminya, Nduk kamu kenapa? Kamu kenapa Bu? Kamu kenapa? Nggak bisa jawab Mbak Sari, karena apa ya, sakit perutnya itu ya, kulitnya tuh seakan-akan membesar secara tiba-tiba. Saat itu suaminya kira-kira jam 10 malam itu dibawa ke puskesmas. Dari puskesmas ya katanya Ibu Sari ini sedang hamil. Tapi kalau memang usia hamilnya itu di posisi 5 bulan apa 6 bulan ya wajar. Tapi yang dirasa Mbak Sari itu ya dia memang telat.
telah datang bulan. Kalaupun misalkan dia mengandung, tidak mungkin juga usia kandungan itu sampai 5 bulan. Paling lama ya usia dari kandungannya itu 2 bulan, dan kondisi perutnya pun belum membesar seperti yang saat dia periksa ke puskesmas. Ini benar-benar membuat Mbak Sari sama suami itu khawatir sebenarnya apa yang sedang terjadi yang dialami oleh istrinya, yaitu Sari. Jam 12 malam dia menghubungi temannya untuk mendatangkan praktisi ke rumahnya. Jam 12 malam. Ya karena kondisi perutnya yang semakin waktu berjalan, ini dari waktu ke waktu, dari hitungan menit, perut itu terasa semakin sakit sampai nafas itu terasa susah untuk bernafas. Ya mungkin seperti itulah kondisi wanita hamil. Tapi jam 12 malam, temannya yang disuruh oleh suaminya Mbak Sari untuk mendatangkan praktisi, temannya bilang praktisi ini tidak bisa datang, tapi datangnya besok pagi. Sampai cuma disuruh baca ini saja. Saat itu dilakukan oleh suaminya tanpa harus mendatangkan suami. Dari apa yang disampaikan temannya tadi, amalan itu dilakukan oleh suaminya. Ambil air wudhu, lakukan sholat hajat, minta barokah doa, diusapkan di dalam perutnya sholawat Nabi, diusapkan terus menerus, yang membuat nafasnya Sari, nafasnya istrinya itu seakan-akan mulai ada tarikan-tarikan panjang yang tadinya tersengal-sengal seperti terhenti, itu berubah menjadi setidaknya nafas itu mulai normal. Nah kondisi perutnya yang tadi membesar itu dikira-kira jam 1 malam itu larut menarut, itu seperti mengecil dan kulit perutnya, walaupun beberapa jam setelah dibacakan terus menerus sholawat Nabi ini, ya kondisi perutnya itu memang agak lentur, tapi tidak kempes seperti saat apa yang dialami Mbak Sari itu tiba-tiba. Di keesokan harinya, kondisi perutnya Mbak Sari itu belum seperti semula, itu kondisinya masih membesar. Nah keadaan itu membuat suaminya di pagi itu ya sempat khawatir. Khawatirnya apa? Ya dari mana dia itu hamil, kok tiba-tiba perutnya membesar seperti hamil yang sudah usia 5 bulan. Padahal baru kemarin dia itu datang bulan. Kekhawatiran itu muncul karena ya memang semalam Mbak Sari bisa istirahat, kondisi nafasnya masih teratur. Dan rasa sakitnya semenjak perutnya itu dibacakan sholawat Nabi memang sudah lentur. Tapi ya kondisi perutnya yang membesar itu tidak mengecil. Ini yang membuat suaminya itu seperti khawatirnya itu ya dibilang khawatir berlebihan ya berlebihan. Nah di pagi harinya itu suaminya itu meminta temannya untuk menghubungi praktisi tersebut. Praktisi itu paginya itu datang ke tempatnya Mbak Sari, itu menjelaskan kalau kondisi perutnya Mbak Sari ini ada sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Kalau di dalam perutnya Mbak Sari itu seperti sudah ada bayi yang akan lahir, padahal ya secara akalnya itu ya tidak mungkin. Nah Mbak Sari tidak percaya kalau dia itu hamil, kalau sudah ada janin, seperti ada bayi yang ada di dalam perutnya. Dia periksa ke dokter. Sementara praktis itu mendampingi sama suaminya. Dia naik becak sementara suaminya dan praktis itu naik motor sampai ke satu puskesmas. Diperiksa kondisinya itu ya seperti ada janin. Nah kondisi itu benar 2 kali Mbak Sari mengalami hal yang aneh. Nah praktisi ini setelah mendapatkan konfirmasi dari puskesmas, karena penjelasan dari suaminya itu tidak mungkin, praktisi ini mencoba mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh Mbak Sari. Karena di awal ya dia cuma disuruh untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, apakah itu benar-benar bayi atau bukan. Dijawabnya yaitu
janin, memang benar-benar janin. Tapi ternyata setelah kepulangan dari puskesmas, praktisi ini melihat atau mendapatkan bisikan yang gaib, itu melihat ada yang ganjil di dalam perutnya Mbak Sari. Itu benar adanya kalau itu seperti ada janin. Tapi dari penjelasan suaminya tadi, itu bukan janin dari golongan manusia, tapi itu golongan dari tuyul yang pernah dibuang Mbak Sari. Kaget suami. Bagaimana mungkin tuyul yang dulu dilempar, dibuang, bisa masuk ke dalam perutnya Mbak Sari? Nah, praktisi ini menjelaskan, lengahnya istrimu saat dia kemarin sedang datang bulan, itulah titik lemah manusia, yaitu sebagai kaum Hawa. Itu paling mudah dirasuki atau masuk ke dalam tubuh orang yang sedang hadas, orang sedang dalam keadaan tidak suci, dan itu membuat sosok gaib yang berupa tuyul itu hanya bisa masuk ke dalam perutnya Mbak Sari, ya agar dilahirkan dalam wujud manusia. Tapi karena keinginan Mbak Sari sama suaminya agar kondisi perutnya itu benar-benar seperti orang yang normal, bukan orang yang mengandung, dan itu sempat membuat tetangga sekitar itu geger. Loh, Mbak Sari kok hamil? Mbak Sari kok ngandung? Kemarin perutnya biasa-biasa saja. Banyak yang nengok. Di situ ada praktisnya, ada suaminya, ada kakeknya, ada neneknya. Semua orang itu berdatangan menjenguk Sari. Nah, disitulah Mbak Sari akhirnya terjawab jelas bahwa selama ini dia bukanlah pemilik tuyul, tapi itu semua karena tuyul yang tanpa tuan, yang sengaja mengganggu kehidupan rumah tangga Mbak Sari sama suaminya. Dan dia berhasil masuk ke tubuh Mbak Sari. Nah, alhamdulillah kata praktisi, setelah tahu bahwa itu adalah tuyul itu dipaksa ditarik sama praktisi ini dengan membaca ayat-ayat ruqyah. Ulah Mbak Sari ini saat ruqyah atau amalan suci Al-Quran itu dibaca, Mbak Sari itu seperti orang yang kelimpungan. Wah, sakit, tidak kuat, panas. Teriak-teriak, suaminya cuma bisa peluk sembari membisikkan kalimat istighfar. Mbak Sari istighfar, tapi ya tetap saja rasa sakit di dalam perutnya itu terasa benar-benar sangat terasa. Perut yang tadinya lentur atau kulitnya itu lemas tiba-tiba seperti mengeras lagi dan seakan-akan semakin membesar. Tapi ya membesarnya ini ternyata di dalam tubuh atau di dalam perutnya Mbak Sari itu, ya tuyulnya ternyata sedang berusaha dia itu tetap singgah di dalam perutnya Mbak Sari. Dengan lantunan alat ruqyah, dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditujukan untuk Mbak Sari, butuh waktu setengah jam. Ruqyah itu yang disaksikan oleh sebagian tetangga, itu benar-benar membuat tetangga itu ya seperti, ya mohon maaf, tetangga itu ya seperti orang yang benar-benar kebingungan harus bagaimana karena melihat kondisi Mbak Sari yang menjerit-jerit, takut, sakit, panas perih, terus sampai setengah jam. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, setelah setengah jam itu kondisi perutnya Mbak Sari itu seperti orang yang benar-benar tidak dalam keadaan hamil. Karena apa ya, secara tiba-tiba perut itu langsung turun seperti kondisi perut yang tidak hamil. Nah, terus kemana tuyulnya? Ditanya sama suami, sama orang-orang, Pak, lah itu katanya ada tuyul di dalam perutnya Mbak Sari. Lah tuyulnya kemana? Tuyulnya ternyata sudah disiapkan oleh praktis itu berupa botol kaca yang dikasih tutup sama plastik, diikat. Nah, orang-orang awam ya tidak akan tahu kalau itu adalah tuyul yang di dalam botol. Tapi ada salah satu kesaksian kalau ternyata tuyulnya itu benar-benar ingin menjadikan Sari itu sebagai tuannya, bukan dari keinginan Sari sendiri. Karena Sari tidak ritual apapun, tidak bayar, tidak memakai mahar. Itu semua ya memang keinginan dari tuyul itu. Ini kesaksian dari orang yang bisa komunikasi dengan tuyul itu di dalam botol.
Setelah penjelasan itu dibenarkan oleh praktisi, akhirnya orang-orang tahu bahwa yang selama ini dilakukan Mbak Sari berusaha untuk meyakinkan tetangganya, mereka percaya. Ya keadaan Mbak Sari ini ya sempat membuat Mbak Sari ini menangis. Menangisnya apa? Ya dia merasa beban fitnah yang selama hampir 1 tahun lebih dia terima, dia dapatkan dari fitnah ini, ya alhamdulillah semua itu bisa terjawab dari orang yang bisa melihat hati. Gak hanya orang-orang tetangga sekitar percaya dan yakin bahwa yang dilakukan Mbak Sari di masa pandemi kemarin sempat buka kios itu ya benar-benar untuk menyambung hidup Mbak Sari. Nah semenjak kejadian itu, praktisi dan beberapa orang di sekitar yang meminta bantuan praktisi itu untuk menjauhkan tuyul itu sejauh-jauh mungkin. Tapi sebelum tuyul itu dibawa oleh praktisi, praktisi ini yang meminta sama keluarga dari Mbak Sari yaitu suaminya agar memagari rumah yang ditinggali oleh Mbak Sari seluruh keluarganya. Diputari rumah itu sampai 7 kali putaran. Nah semenjak pagar rumah, pagar gaib yang dilakukan praktis ini, ya memang secara gaibnya pun dirasa oleh Mbak Sari kalau semenjak dia yang pernah mengandung tiba-tiba, semenjak dia sudah merasa kembas, kejadian itu tidak terulang lagi sama Mbak Sari. Dan benar apa kata suaminya, bahwa di balik setiap ujian akan dimuliakan derajatnya. Dan semenjak saat itu Mbak Sari, dia di masa pandemi waktu itu, kiosnya itu ya seperti lancar. Karena apa ya, mereka sudah tidak takut lagi belanja ataupun jajan di warung kiosnya Mbak Sari. Mereka semua sudah tidak takut lagi untuk jajan ataupun belanja di warung kiosnya Mbak Sari. Dan itu yang membuat usahanya Mbak Sari itu hanya bisa berkembang sedikit demi sedikit. Di masa pandemi itu akhirnya dia bisa mencukupi nafkah untuk keluarganya. Sementara suaminya pun waktu itu ya harus bingung mau cari usaha apa. Karena ya masa PPKM itu memang langka. Semua itu seperti terhenti. Dari jualan-jualan di sekolahan, suaminya itu jualan jajanan kecil, yaitu berupa pentol atau berupa cilok itu di setiap sekolahan. Tapi melihat keadaan masa pandemi tidak ada murid, ya seperti itulah kondisi keluarganya Mbak Sari yang membuat Mbak Sari itu berpikiran ya buat kios kecil. Tapi waktu itu pikirannya ya dikira kalau Sari itu punya tuyul. Semoga kisah ini memberikan wawasan dan pemahaman bahwa kita jangan terlalu seudon terhadap siapapun. Jangan menghakimi seseorang dari perilakunya. Dari kejadian ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya bahwa kita jangan menghakimi seseorang tanpa dasar bukti yang nyata, walaupun itu lewat satu orang. Nah ini ya akhirnya terbukti. Semoga kisah ini menjadikan wawasan dan pemahaman untuk kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.